Indonesia terus-terusan mengalami kemajuan yang positif dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu faktor utamanya adalah rencana-rencana yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Sang presiden baru-baru ini memiliki rencana untuk membangun nuklir di 29 wilayah. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan kekayaan mineral yang dimiliki oleh tanah air. Berbagai media asing seperti Nikkei Asia dan Arab News langsung menyoroti langkah ini. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Membangun nuklir di 29 wilayah. Prabowo Subianto sudah sangat banyak membuat terobosan baru. Bahkan saking banyaknya, inovasi di berbagai bidang RI1 ini sudah nggak terhitung lagi. Belum lama ini, Pak Prabowo membuat terobosan di bidang energi. Politisi yang sangat mencintai teknologi ini berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Bukan satu atau dua, Pak Prabowo mencanangkan 29 titik sekaligus. RI1 pun meminta jajarannya terutama Kementerian ESDM untuk mencari daerah yang cocok untuk dibangun PLTN. Ternyata ambisi super besar ini bukan cuma diketahui oleh anak bangsa. Publik luar negeri pun dibuat tercengang oleh rencana fantastis sang presiden. Saat melakukan lawatan kenegaraan, RI1 memamerkan rencana ini di hadapan para pemimpin dunia. Pak Prabowo menegaskan komitmennya di bidang energi. Selain itu, pembangunan PLTN ini diharapkan bisa membawa perekonomian bangsa jadi lebih maju. Pasalnya, keputusan ini bakal mendorong terjadinya investasi. Pak Prabowo pun sudah menyiapkan sejumlah langkah taktik untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Antara lain, RI1 disebut bakal menggandeng Rusia. Negara beruang merah ini siap bertukar pengalaman dan ilmu seputar PLTN. Pasalnya Rusia sendiri sudah lebih dulu menerapkan teknologi tingkat tinggi dalam membangun PLTN. Negeri tirai besi bahkan sudah punya PLTN sejak tahun 1954. Hebatnya lagi, Rusia sedang mempertimbangkan untuk membangun PLTN di bulan bersama dengan Cina pada tahun 2033. Menjadi nuklir pertama ASEAN di era modern. Bantuan dari Rusia disebut bakal membuat Indonesia selangkah lebih maju. Bangsa Nusantara bakal jadi negara ASEAN pertama yang bakal punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Proyek ambisius ini pun sedang dalam tahap perencanaan yang sangat serius. Prabowo Subianto menyebut 29 PLTN bakal mulai dikerjakan pada tahun 2030 mendatang. Saat ini sejumlah provinsi tengah menyiapkan infrastruktur untuk PLTN. Mulai dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, hingga Papua. Pembangunan PLTN ini sejak awal memang mengusung konsep pemerataan. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat besar dari proyek ambisius ini. Dengan 29 PLTN ini, kebutuhan energi rakyat Indonesia pun disebut bakal tercukupi. Sebenarnya, Indonesia bukan negara ASEAN pertama yang menggarap listrik nuklir. Usut punya usut, Filipina pernah mencoba-coba membangun PLTN. Negeri lumbung padi memulai pembangunan teknologi ramah lingkungan ini sejak tahun 1973. Namun sayang, proyek ini mangkrak alias gak kunjung selesai. Pasalnya, Filipina mengalami nasib sial setelah dihantam badai masalah bertubi-tubi. Mulai dari bencana berupa gempa sampai kurangnya suntikan dana. Selain itu, negara berjuluk Pearl of Orient Seas ini gak punya sumber daya alam yang cukup. Namun Filipina masih terus berusaha mencoba melawan takdir. Pasalnya pada tahun 2016 pembangunan PLTN kembali dimulai sejak 2016. Sayangnya proyek ini pun malah berpotensi kembali mangkrak. Sementara itu Indonesia diprediksi bisa mengatasi semua rintangan untuk membangun PLTN. Dapatkan parfum Rose Rogue yang punya aroma mirip dengan parfum mewah yang bisa kamu dapetin dengan harga 80 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Rencana gila Prabowo ambil keuntungan besar nuklir. Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang memiliki PLTN. Pasalnya, Nusantara disebut memiliki cakupan uranium yang cukup luas. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Riset Tenaga Nuklir BRIN, yakni Rohaludin Awaludin saat diwawancara CNBC. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang cukup terkait bahan bakar nuklir dalam bentuk uranium dan thorium. Untuk uranium terdapat sekitar 90.000 ton dan thorium sekitar 140.000 ton.
Sudah cukup modal kita untuk memenuhi kebutuhan energi menggunakan tenaga nuklir ini. Selain itu, Prabowo juga menekankan Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat mencukupi untuk membuat PLTN. Kami juga memiliki banyak mineral penting. Kami berencana untuk mendesain dan membuat reaktor nuklir secara mandiri, sehingga kami juga dapat bekerja bersama industri dari Brazil, ungkap Prabowo. Keuntungan besar ini bisa menghampiri Indonesia jika mampu membangun PLTN. Langkah ini semakin mendekatkan Nusantara dengan target Indonesia Emas 2045. Jarod Wisnu Subroto mengaku penggunaan PLTN mampu menghemat biaya bagi pemerintah maupun masyarakat. Kita akan terus membuat masyarakat yakin akan potensi nuklir untuk energi yang membuat biaya listrik mudah dan akan menghemat pembayaran listrik 50% dibanding tenaga uap. Gambarannya, jika tenaga uap memakan biaya 12 sen per kWh, nuklir bisa 6-8 sen per kWh. Ucap mantap kepala Batan tersebut. Selain itu, PLTN juga disebut akan membuat Indonesia menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca. Belum lagi limbah padat yang dihasilkan juga akan mengurang secara drastis. Ditambah lagi penggunaan PLTN gak akan membuat udara tercemar seperti saat menggunakan batu bara. Pasalnya, pembangkit ini gak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida. Dapatkan alat pijat multifungsi dari Benbow yang bisa meringankan pegal di tubuh kamu. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Langkah Prabowo Subianto untuk membuat PLTN di Indonesia mendapatkan berbagai tanggapan. Salah satunya datang dari media South China Morning Post. Media ini menyebut langkah Indonesia untuk menggunakan nuklir bisa menjadi langkah transformatif di Asia Tenggara. Presiden Prabowo Subianto menganjurkan penggunaan tenaga nuklir sebagai solusi atas permintaan energi negara yang terus meningkat. Banyak pihak memuji inisiatif tersebut sebagai langkah transformatif bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tulis media tersebut. Selain itu, Forum Negara ASEAN juga memuji Indonesia yang menerapkan pembangkit listrik energi hijau tersebut. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia, Presiden Prabowo menegaskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk misi energi hijau di masa depan, tulis US ASEAN Forum. Di lain sisi, media asal Jepang yakni Nikkei Asia juga ikut menyoroti rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Mereka memuji Nusantara yang mampu menggait Rusia untuk hal tersebut. Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Rusia untuk pengembangan energi nuklir untuk menjadi yang pertama di Asia Tenggara, tulis Nikkei Asia. Media Arab News juga ikut menyoroti Prabowo yang melobi Rusia untuk pembuatan PLTN. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mengatakan ia ingin mengembangkan kerjasama energi nuklir dengan Rusia selama pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin, tulis Arab News. Arab News juga memuji Indonesia yang memiliki rencana emisi 0% di tahun 2060. Indonesia telah berupaya mengembangkan tenaga nuklirnya sebagai bagian dari rencana bauran energi terbarukan negara ini dan upaya untuk mencapai emisi 0 bersih pada tahun 2060. Nah, jadi begitulah keberanian Prabowo Subianto membangun nuklir di Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.